Sahabat itu kalau duitnya banyak malah sedih sama kan. Apa aneh enggak? Aneh enggak? Sahabat namanya Tolhah ibnu Ubaid, ini sahabat kaya raya. Maka istrinya melihat beliau ini kok sedih satu pagi. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu kok sedih kelihatannya? Itu loh, uang saya sudah banyak itu. Itu bikin saya sedih. Aneh itu. Oh, enggak usah sedih, saya sudah punya jadwal. Fakir miskin yang ada di kampung ini, anak yatim yang ada di kampung ini saya sudah punya. Enggak usah sedih, saya yang bagi. Oh, kamu sudah punya? Alhamdulillah, kamu bagi aja. Gimana sebenarnya kan? Kalau kita ini kalau enggak punya duit, sedih. Kalau punya duit, ini pertolongan Allah, nusratullah, barokahnya dakwah ini. Nah ini semua kan, ini bedanya sahabat dan kita itu begitu. Sahabat itu yang kaya juga banyak, tapi kayanya tidak seperti kita. Kalau uangnya sudah menumpuk malah sedih. Ya ini sifat hati semua kan, ini sifat hati. Cintanya kepada Rasulullah, ya ini nggak bisa diukur. Sayyidina Umar mengatakan kalau kamu punya amalan bergunung-gunung, tapi tidak punya cinta yang sejati dengan Rasulullah SAW, maka kamu gak akan diterima oleh Allah. Cintanya sahabat kepada Nabi itu Masya Allah. Bagaimana sahabat Ibnu Umar kakinya kram, kakinya itu kram kan. Maka oleh temannya dikasih tahu, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai, nanti kan cepat sembuh katanya. Maka Ibnu Umar itu mengatakan, ya Muhammad, langsung jerantal mereka, langsung sembuh. Cintanya kepada Nabi itu baru nyebut nama Nabi itu aja sudah kram-kram, kaku-kaku, hilang semua. Cintanya kayak begitu. Nah ini sebagian cintanya sahabat itu dimiliki oleh Syekh Ilyas. Syekh Ilyas itu sakit teman kan. Udah berbaring aja. Tiba-tiba dikasih tahu oleh muridnya, Syekh, guru kamu Syekh Rosid Ahmad datang. Masih di terminal, di stasiun di Delhi itu. Saking gembiranya Syekh Ilyas itu, karena gurunya datang itu masih di stasiun itu, lupa kalau beliau sakit, lupa, langsung berdiri lari ke stasiun nyambut gurunya itu. Gimana kita ini? Cintanya kepada Nabi, karena cinta pada Nabi itu diantara bentuknya cinta pada para ulama, karena pewaris para Nabi. Jadi dengar berita Syekh Rosid Ahmad datang, lupa kalau sakit, melayu, lari lupa kalau sakit. Nah ini Subhanallahi wa ta'ala tidak bisa dibuat-buat begini nih. Cintanya pada sholat, kalau sholatnya insya Allah juga serupa aja. Tapi cintanya pada sholat tuh saya lihat itu luar biasa. Walaupun beliau sakit, kalau sudah dengar qad qamatis sholat langsung berdiri. Nanti kalau sudah salam ambruk lagi. Cintanya pada sholat itu sudah gak karu-karuan.
Cintanya pada dakwah juga begitu. Kalau jauh lah kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari lupa makan. Putar aja ke rumah-rumah. Nah itu yang bedanya dengan kita itu gitu. Kalau kita baru berangkat jauh lah sudah yang khidmat ya, yang khidmat siapkan cepat-cepat. Saya mau khususi saya. Nanti saya datang harus sudah matang lah, awas lu belum matang. Nah. Kalau ini masih bagus, masih masak sendiri. Yang lebih parah lagi, mau khususi pikirannya nanti dikasih makan nggak nanti sama yang tuan rumah ini. Nah, ini tambah nemeneh. Ya. Maka kecintaan kepada dakwah ini harus kita tanamkan dalam hati. Ini amalannya Rasulullah, amalan besar yang mendatangkan ridho Allah. Kita harus gembira, mencintai dakwah, bukan hanya dakwah, mencintai dakwah. Bukan hanya taklim, mencintai taklim. Bukannya sholat, mencintai sholat. Insyaallah mulai kan. Kalau waktu taklim kok terlambat walaupun 5 menit, itu berarti nilainya sudah merosot sebenarnya kita ini. Mau dengar sabda Nabi kok tolah-toleh ya. Sampai lambat ini berarti cacat kita ini. Adabnya kepada Nabi kurang ini. Nah, ini harus kita perbaiki. Insyaallah mulai kan. Kalau taklim ngantuk bagaimana? Adab apa enggak itu? Adab apa enggak? Betul. Katanya adabnya taklim itu suruh tidur. Ya, Jabir. Nah, kita ini perlu kita renungi. Kenapa kita ini tidak meningkat? Di antaranya karena adab-adab tidak kita jaga sebenarnya. Adab kita jaga sebenarnya. Apalagi waktu kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari. Karena orang itu meningkat itu gara-gara menjaga adab sebenarnya. Amalan bagaimanapun besarnya, kalau adabnya tidak dijaga nanti barokahnya kurang, kan. Dulu ada seorang wali Allah namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini wali Allah zaman dulu, Masya Allah. Itu beliau ini berubah itu gara-gara hanya menjaga adab ini malaikat. Waktu beliau berjalan melihat ada kertas, ada tulisan bismillah di situ. Maka dia terkejut, wah, ini ada tulisan bismillah kok. Di sini di pinggir jalan, maka diambil. Beliau waktu itu punya uang 1 dirham. Dibelikan minyak wangi, kemudian ini dikasih minyak wangi itu kertas, kemudian ditaruh di tempat yang atas. Tapi pas ini ya, beliau berbuat begitu tuh pas waktu diterima oleh Allah ya, sebabnya itu kecil aja. Tiba-tiba malam dia mimpi, Bishr, kamu sudah memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakan namamu pada saat ini. Sehingga dia berubah, asalnya orang biasa aja, tahu-tahu hatinya jadi terang, jadi ulama besar, yang ilmunya menyebar kemana-mana. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala ceritanya orang-orang dulu bagaimana menjaga adab. InsyaAllah malaikan. Nah.
Namanya Allah Ta'ala di antara sifat yang penting sekali kita usahakan adalah sifat tawadhu. Kita ini merasa orang lain itu lebih baik dari kita sebenarnya. Tawadhu itu orang itu lebih baik dari saya, lebih baik dari saya. Saya ini enggak ada apa-apanya. Itu penting sifat ini sebenarnya. Nabi mengatakan siapa yang tawadhu karena Allah, tapi tawadhunya karena Allah, Allah SWT akan angkat derajatnya. Tawadhu karena Allah itu bagaimana? Semua milik Allah, kita ini nggak punya apa-apa kok mau nyombongkan diri itu loh. Apa yang kita sombongkan? Diri kita milik Allah. Kalau kita ini pandai juga yang kasih otak juga Allah. Kalau kita ini bisa amal yang kasih hidayah juga Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa menyombongkan diri? Saya merasa lebih baik. Lebih baik apa? Kamu tuh nggak punya apa-apa. Semua milik Allah. Maka timbullah sifat tawadhu. Siapa yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sifat tawakal. Tawakal itu bergantung hanya kepada Allah. Ini timbulnya karena keyakinan segala sesuatu yang mengatur Allah, yang menentukan Allah. Dan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha kasih sayang pada orang-orang yang beriman. Maka ketika ini masuk dalam hati, timbullah tawakal. Bergantung hanya kepada Allah. Terserah Allah. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahumullahu sayyiati ma magaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Ketika Fir'aun itu usaha habis-habisan untuk menghancurkan Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, Allah Maha tahu semua hambanya. Allah tahu saya, Allah tahu Fir'aun, Allah tahu semuanya. Tak serahkan diri saya kepada Allah. Saya hamba Allah, Fir'aun juga hamba Allah, semua hamba Allah. Allah sudah tahu semua. Tak serahkan diri saya kepada Allah. Maka ketika Nabi Musa itu pasrah total begini ini, fawaqahumullahu sayyiati ma makaru, Allah jaga Nabi Musa dari usaha-usaha buruk Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan Allah hancurkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Kita ini belajar sebenarnya kalau menghadapi masalah itu, neneknya Syekh Ilyas itu ini termasuk amalannya. Kalau malam itu doanya, amalannya ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu amalannya neneknya Syekh Ilyas itu. Diceritakan oleh Abul Hasan An-Nadwi dalam sejarah hidup Syekh Ilyas. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 313 insyaallah malaikat. Itu untuk menimbulkan sifat tawakal dalam hati itu loh. Orang itu jangan mengandalkan apa saja selain Allah.
Doa-doa para nabi yang ada dalam Quran itu penting diperhatikan. Kemarin itu ada orang Malaysia cerita bersama saya di sini. Dia ini sudah sakit kanker yang sudah nggak ada yang bisa ngobati, sudah diputus sama dokter beberapa hari lagi mau mati. Nah, ketika di rumah sakit itu ada orang ini baru keluar setahun ziarahi dia. Dalam kondisi ini Pak, kita doa saja. Saya itu waktu keluar tuh diajari seorang ulama doa ini loh, doanya Nabi Ayub. Rabbi inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. 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 Terus kamu doa ini aja. Nabi Ayub itu juga sudah sakit, nggak ada yang bisa mengobati itu. Dengan doa ini kemudian sembuh. Membaca doa ini Pak ya, dibaca itu. Terus sembuh. Kemarin ke sini mondokkan anaknya itu. Sembuh. Saya ini umur sambungan Pak. Sama dengan saya katanya. Semua manusia umurnya sambungan, nggak disambung yang pedot. Nah, ini ada ceritanya, dia cerita itu. Jadi biasakan menghadapi masalah apa saja doa, ada masalah apa aja doa. Nanti lama-lama dapat pengalaman hubungan kepada Allah, akhirnya iman kita naik. Tapi kalau ada masalah itu yang dihubungi makhluk terus, maka nanti itu kita ini ditambah jauh dari Allah. Insyaallah kan? Nah, diulang-ulang lagi 3344, diulang-ulang lagi kan? Taqabbalallah, jazakumullah. Nah, mulai kan, dan pada waktu keluar ini adab-adab sunnah yang kita sudah tahu itu kita jaga betul, insyaallah mulai kan. Termasuk adab tidur, mandi pakai basahan mulai kan. Kalau mandi pakai basahan apa enggak? Enggak. Nah, itu kalau bayi itu bayi yang baru umur 3 hari itu enggak usah pakai basahan. Kalau sudah tua harus pakai basahan. Ini sudah tua apa masih bayi? Nah, pakai basahan mulai ya. Imam Ahmad bin Hambal itu gara-gara mandi dapat pakai basahan, kemudian mimpi waktu malam, Ahmad, karena kamu menjaga sunnah, waktu itu masih kecil, teman-temannya pada enggak basahan. Tapi Imam Ahmad ini masih kecil itu sudah jaga ini, pakai basahan, dapat mimpi karena kamu menjaga sunnah, teman-teman kamu enggak jaga, Allah akan angkat kamu jadi imamnya umat ini. Nah, akhirnya dia ini hafal 1 juta hadis Imam Ahmad itu. Muridnya Imam Syafi'i itu. Hafal 1 juta hadis. Dengar apa langsung nyantol, nyantol. Seperti kita, nyantol cepot lagi gitu. Ya. Nyantol terus tapi cepot terus. Karena apa? Adab-adab kita sudah tahu enggak dijaga. Nah, kita jaga semua ya. Selama 4 bulan ini apa saja adab yang kita sudah tahu dijaga.
tidur sebagai adab sunnah. Penting sekali semalekan. Kalau bisa selama 4 bulan ini jaga wudhu. Ini amalan Sayyidina Bilal. Amalannya Sayyidina Bilal yang membuat terompahnya didengar dari surga. Ya. Terompahnya Sayyidina Bilal itu didengar oleh Nabi di surga. Amalannya apa? Setiap batal wudhu, setiap wudhu sholat 2 rakaat. Nah ini waktu keluar ini kalau kita amalkan bagaimana? Hah? Amalkan. Kan di Indonesia ini banyak air, di mana-mana banyak air. Ya, Sayyidina Bilal itu hidupnya di sana, di Jazirah Arab sana, air sulit. Itu bisa menjaga setiap batal wudhu. Di samping beliau ini berjuang habis-habisan untuk membela agama, amalan infiradinya itu sudah jaga juga. Setiap batal wudhu, tiap wudhu sholat 2 rakaat. Ini Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Dan ketika amalannya dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengatakan, ya ini sebabnya terompah kamu didengar di surga. Nanti jamaah jalan kaki kalau begitu nanti insya Allah terompahnya sampai ke surga nanti. Ya. Insya Allah kan. Ya saya itu ngentutan ya Pak, gimana itu? Lah iya, malah bolak-balik wudhu tuh ganjarnya tambah akeh. Nah, nanti ganggu yang lain. Makanya kamu bawa ceret, bawa nanti kalau wudhu sewaktu-waktu langsung wudhu. Nah, gak usah cari kemana-mana. Bawa 1 botol aqua itu air untuk wudhu. Orang itu kalau mau ngamalkan ya ada saja jalannya. Allah kasih jalan. Tapi kalau mau alasan, ya namanya orang alasan, orang hutan. Enek alasane iku. Wetengku lara anu ngene ngono gak iso. Gak mbok amali ya ora apa-apa, terserah kowe. Pengen meningkat ki apa-apa dijogo penyene. Nyawa bayan kok ngantuk oh ini kesel jalan kaki. Oh iya. Nek arek alasan turu nu gampang. Saiki gawe alasan ampri melek piye? Insyaallah melek kan? Nah. Jadi jangan kita ini membuat alasan sehingga diri kita ini jadi lemah. Tapi kita ini bikin alasan supaya gimana diri kita ini jadi tambah kuat amalannya. Insyaallah malaikat. Tapi sumber segala kebaikan, sumber segala sifat itu adalah yakin. Kalau orang itu yakin pada Allah, yakin kepada akhirat, yakin kepada Rasulullah, nanti sifat-sifat baik itu datang. Semua dari Allah. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang menentukan semuanya. Akhirnya timbullah sifat-sifat baik itu. Timbul ridho. Ya. Karena semua ngatur Allah. Gimana kita tidak ridho? Timbul takut. Kita dipandang Allah 24 jam. Bagaimana tidak takut? Timbul malu, bagaimana dilihat oleh Allah tidak malu. Timbul tawadhu, kita ini hanya hamba tidak tawadhu bagaimana. Timbul akhlak yang baik, di depan Allah masa tukaran. Nah. Jadi orang itu kalau ada sifat yakin kepada Allah, maka akan timbul sifat-sifat baik semuanya. Insyaallah malaikat. Nah. Untuk supaya meningkatkan yakin kita kepada Allah ini senantiasa dakwah iman yakin, bicara keagungan Allah ini harus menjadi kebiasaan kita, amalan kita siang dan malam. Senantiasa bicara keagungan Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah yang menentukan segalanya.
kembalilah kita kepada Allah. Maka nanti lama-lama yakin kita meningkat, sifat-sifat baik kita meningkat. Insyaallah malaikat. Yang hari ini mau keluar 4 bulan 40 hari dan ke sana. Jam 4 bulan ke sana insyaallah.